Saya berjumpa saat ini dengan pemirsa dimanapun saat ini berada. Kini saya berada dengan pemuda-pemudi Jemaat GPD Getsemani Maesa Palu. Ada wisata rohani. Dalam wisata rohani berkunjung di Jemaat Gereja Kristen Sulawesi Tengah Tiberias yang ada di Tonusu. Ini sejauh lepas memandang, luar biasa, ada keteraturan yang kita perhatikan di sini, sehingga dengan keteraturan yang ada di danau ini, kalau kita mandi seperti segar, suwejuk. Itu bahasa yang biasa muncul. Ini daerah yang suwejuk. Ketika ada keteraturan, berarti ada kesuwejukan. Karena itu firman Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya kutip dalam 1 Korintus pasal 14 di ayat 39. Saya baca firman Tuhan berkata begini: usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia bernubuat dan jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Pemirsa yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dimanapun pemirsa saat ini sedang berada, kalau Bapak Ibu Saudara berbicara dalam kehidupan ini, pasti dibilang jaga citra. Citra, apa sih itu citra? Citra itu maknanya memang positif. Pencitraan itu menjadi negatif karena itu dianggap membagus-baguskan saja. Bagaimana supaya diri kelihatan cakep, kelihatan cantik. Itu membagus-baguskan diri sendiri dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Itu pencitraan. Kalau kita berbicara tentang bahasa roh, memang kalau kita bicara tentang bahasa roh tidak dilarang, namun ada batasan penggunaannya dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, ibadah jemaat misalnya. Jika ada yang menafsirkan lain, yaitu tentu lain cerita. Kalau tidak ada, ya sebaiknya bahasa roh tidak dipergunakan, karena bahasa roh hanya membangun diri sendiri. Itu namanya pencitraan, bangun diri sendiri, tidak membangun jemaat. Itu bahaya. Karena itu, mari kita lihat Paulus, dia membatasi penggunaan bahasa roh dalam kegiatan-kegiatan peribadahan yang ada di jemaat supaya tidak menjadi alat pencitraan diri. Halo guys, mari kita lihat di sini bahwa memang kalau dalam ibadah memerlukan persembahan diri seluruh kehidupan ini, ya. Karena itu dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang berguna, ya. Bagaimana kita mau melihat di sini persembahan diri kita? Nah, sesuai dengan karunia yang dimiliki. Tetapi kepelbagaian persembahan yang dimaksud untuk membangun jemaat itu bukan membangun citra diri. Jadi itu berbeda. Kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Gets ya Palu, Yot Gets Palu. Nah, bersama Yot yang ada di Tiberias, ya, di Tiberias Tonusu. Paulus dia lebih memberi perhatian pada karunia boleh bernubuat, ya, sebab karunia itu bisa diperoleh dengan bagaimana itu dapat dilakukan dalam kehidupan oleh semua warga jemaat, oleh semua jemaat, termasuk kalian kaulah muda, ya. Hello guys, ya, jangan lupa itu. Jadi dengan karunia bernubuat, maka jemaat dapat saling belajar dan beroleh kekuatan. Ini penting untuk kita perhatikan. Perhatikan di ayat 31 itu. Bernubuat seperti halnya dengan para nabi itu adalah kemampuan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan dengan menganalisis kenyataan-kenyataan yang sedang dihadapi masa kini. Misalnya di era disrupsi ini, di era yang serba digital ini, 50 tahun ke depan apa yang terjadi? Halo guys, kira-kira apa yang terjadi? Kalau sekarang saja sudah ada Alobank, jadi all online, ya. Online itu kegiatan-kegiatan yang ada dilaksanakan. Sekarang pun bisa dengan kegiatan online. Dan ke depan apa yang akan terjadi? Pasti akan luar biasa. Nah, adanya
partisipasi dari banyak orang dalam kehidupan kita ketika dalam beribadah seperti yang kita lakukan. Ya, pada saat ini pemuda GPID Getsemani Masa Palu jumpa dengan pemuda GKST Tiberias yang ada di Tonusu. Ini berarti dalam kehidupan ini ada dampak yang bisa pasti terjadi. Apabila ada keteraturan itu pasti akan memberikan dampak, menghadirkan dampak apa yang disebut dengan damai sejahtera. Shalom. Karena itu selalu harus ada damai, ada sukacita, dan seterusnya. Itu tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah. Kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan dimanapun saat ini sedang berada, dalam perjumpaan saat ini, Gets yang ada dari Palu, ya, Getsemani Masa Palu berjumpa dengan pemuda Tiberias GKST yang ada di Tonusu ini. Marilah dalam kehidupan ini, ketika dalam kehidupan ini kita hadir dalam konteks di mana ada keteraturan. Sehingga dengan tata ibadah yang ada yang digunakan itu ada mengandung dwi fungsi, ya, fungsi ganda dalam ibadah. Mari kita menggunakan itu dengan teratur. Pada satu sisi itu hendak mengundang ada partisipan, ada partisipasi anggota jemaat, dan pada pihak lain untuk bagaimana mengatur dan juga menertibkan ibadah. Nah, ini pertanyaan bagi kita. Sudahkah kita melihat keteraturan yang ada itu? Mari kita layangkan selayang pandang ke arah Danau Poso yang ada di daerah Sulawesi Tengah, ya, arahkan ke arah barat, ya, arah barat, gunung-gunung yang begitu indah, ya, ada rumah-rumah yang ada di pesisir danau ini, ya, dan ombaknya pun begitu teratur, indah, menawan. Ya, bisa arah ke sana, ya. Terus, ya. Luar biasa. Jadi di tempat ini ada damai sejahtera. Jadi ada damai sejahtera dalam kehidupan ini. Apapun agamamu, bagimu, agamamu, bagiku, kau saudaraku. Jadi kita senantiasa tetap ada integritas diri. Integritas diri penting untuk selalu hidup dalam keteraturan dalam hidup ini. Sampai di sini. Jumpa lagi kita pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Shalom.